terjadi hingga kau mampu merubah dunia ini. Ku tahu takkan mudah hadapi semua ini. Jalan yang terbentang luas kan kau hadapi. Nanti setiap perjalanan yang buatmu tertawa, menangis, bersedih. Setiap perjalanan yang mungkin takkan pernah kau sadari, akhirnya jangan pernah lelah hadapi semua kawan. Mimpimu terbentang luas di sana. Kau akan hadapi semua yang akan terjadi hingga kau mampu merubah dunia ini. Ya, yang baru kita saksikan tadi adalah teman-teman pengamen jalanan yang tergabung dalam Institut Musik Jalanan. Mungkin masih ada yang bingung, Institut Musik Jalanan, perguruan tinggi apakah ini? Supaya Anda tidak bingung, kita sambut Andi Malewa. Andi, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Andi ya. Baik, tentu banyak penonton yang masih bertanya-tanya, Institut Musik Jalanan, perguruan tinggi nih ya. Ya, ala kami. Oh, ala kami. Ala kadarnya. Oh, ala kadarnya juga. Boleh tahu, ini persisnya perguruan tinggi apa ini, Institut Musik Jalanan? Ini tentang apa ya, tempat yang kami buat untuk adanya teman-teman musisi jalanan sih. Kalau kenapa namanya institut, ya biar keren aja kayak orang-orang gitu. Oh, biar keren. Kampusnya di mana kampus? Di Depok. Di Depok? Iya. Namanya institut. Untuk masuk pasti bayar mahal itu di situ ya? Mahal, karena harus punya karya. Karya itu kan mahal. Jadi siapa saja mahasiswa yang belajar di Institut Musik Jalanan ini? Ya orang-orang ini tadi. Ada dari pengamen, ada yang dari ada yang supir angkot. Tapi mereka punya bakat musik gitu kan. Cuman nggak ada ruang, nggak ada wadah, kami arahkan. Gitu. Jadi itulah asal muasal Iya. pemikiran untuk membentuk Institut Musik Jalanan. Betul. Sebelum Anda jelaskan bagaimana cerita selanjutnya, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Nama saya Jedi, saya pengamen jalanan, saya asalnya dari Purwokerto. Nama saya Dapa, saya pengamen jalanan, asal dari Padang. Nama saya Aan, saya pengamen jalanan, asal saya Jogja. Nama saya Sinyo, saya pengamen jalanan, asal Jakarta. Mereka adalah pengamen jalanan yang punya bakat dan minat yang kuat di bidang musik. Mereka tidak hanya sekedar bernyanyi, tetapi juga menghasilkan karya. Para pengamen jalanan ini tergabung dalam sebuah wadah bernama Institut Musik Jalanan. Di sini, mereka bisa berkreasi, berekspresi, berkarya, dan berbudaya dalam bermusik. Andi Malewa adalah sosok di balik Institut Musik Jalanan ini. Andi melihat para pengamen jalanan ini sebenarnya memiliki potensi, tetapi mereka tidak memiliki wadah untuk menyalurkan bakat mereka karena ruang gerak mereka yang terbatas.
Di Institut Musik Jalanan, para pengamen diarahkan untuk menghasilkan karya lagu sendiri, mulai dari mengaransemen hingga melakukan rekaman menggunakan home recording. Semua yang terjadi dalam rumah dunia. Di sini, mereka diajarkan untuk melakukan sesi rekaman layaknya musisi profesional. Nah, ini dia. Beberapa musisi seperti Glenn Fredly, Buluk Superglad, Beben Jazz, dan Ina Kamari ikut terlibat dalam workshop yang diadakan oleh Institut Musik Jalanan. Mereka sharing dan berbagi ilmu kepada para musisi jalanan. Dari sini, peluang terbuka bagi mereka. Biasanya mereka kemudian mendapat tawaran untuk mengisi acara dan panggung di berbagai daerah. Andi dan teman-teman bertekad untuk mengerahkan waktu dan tenaga mereka bagi para musisi jalanan ini. Mereka ingin agar musisi jalanan tidak lagi dipandang sebelah mata, karena mereka juga punya karya-karya yang bisa dibanggakan. Jadi itu suasana kampus ya, punya studio rekaman sendiri, keren. Kalau boleh cerita, bagaimana sampai terpikirkan waktu itu untuk membuat atau mendirikan Institut Musik Jalanan? Iya, waktu itu di Depok ada perda larangan memberi uang kepada musisi jalanan ya, pengamen, pengemis, anak-anak jalanan. Kalau untuk dua hal, misalnya anak jalanan atau pengemis, itu aku sepakat gitu. Mereka mesti harus sekolah. Pengemis itu juga nggak baik. Tapi kalau untuk musisi jalanan ya aku marah. Kenapa orang mengamen? Kenapa teman-teman ini ngamen di jalan? Karena mereka nggak punya banyak ruang untuk berkarya. Mereka nggak punya banyak kesempatan untuk menjadi musisi profesional. Sementara kita tahu sendiri kan, masuk industri itu susah. Gitu. Masuk studio aja mahal, studio buat latihan aja mahal, apalagi rekaman. Nah, teman-teman banyak yang ditangkepin. Kebetulan aku sama Bang Fristo sama Mas Iksan ini pusing juga nih setiap hari kan. Teman-teman ditangkepin, ini solusinya apa gitu buat teman-teman. Sementara di Depok sendiri tidak ada Dewan Kesenian. Udah kita bangunlah. Kita bangun sendiri. Jadi ini ide bertiga nih ya? Iya, ide bertiga. Siapa saja? Saya, Anda, terus ada Bang Fristo Gurni. Fristo, ada. boleh berdiri? Ya. Sama Mas Iksan aja nggak ada ya? Iya. Dari mana dananya pertama kali waktu mendirikan? Ini kampusnya tanahnya siapa ini? Tanah orang. Tadinya kan kami berpikir gini, kita bikin aja home recording. Kita cari kontrakan nih, cari kontrakan. Nemu kontrakan kecil, gimana nih mau rekaman kan? Di sebelah yang ada yang punya bayi, jadi mengganggu kan. Apalagi kan sound effect-nya keren itu, jadi nyanyi sambil iya. Iya, sehari habis itu kita pindah kontrakan. nggak cocok. Nah, akhirnya cari-cari susah, kemudian ada tanah kosong, itu juga nggak disewain. Akhirnya cari ketemu sama pemiliknya. Ya sudahlah, kami ceritakan misinya. Misinya apa misinya? Ya, kami ingin membangun Institut Musik Jalanan. Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai wadah bagi musisi musik jalanan berkarya untuk membuktikan bahwa karya-karya musisi jalanan itu tidak boleh dipandang sebelah mata gitu. Karena banyak artis-artis, banyak musisi-musisi profesional itu yang lahir dari jalanan. Banyak bakat-bakat besar dari sana. Lalu reaksi yang punya tanah bagaimana? Oh mantap ini bagus, dibangun aja. Tapi nanti kan ini kami mau sewanya lama kata beliau. Tapi jangan lama-lama lah, 3 tahun dulu aja buat percobaan gitu kan. Mudah-mudahan ada rezeki bisa beli tanah sendiri. Amin. Iya. Jadi ini sekarang sewa? Iya, sewa lahan. Baik. Terus dari mana uangnya? Ya, Bang Fristo. Ya aku juga, cuman sedikit banget gitu. Ya lebih sering repotin abang sendiri sih. Jadi apa, patungan ini? Dengan segala cara lah ya. Pokoknya bagi-bagi tugas gitu kan. Jadi aku ke teman-teman gitu kan, bagaimana tentang edukasi, tentang bagaimana
sisi musikalitas mereka kami tempat di situ. Mas Iksan yang meramu musik yang ada di dalam album. Nah, Bang Fristo itu urusan yang entrepreneurnya, promosinya dan lain-lain ya. Saya Itu kan lebih pusing kan, ya makanya Pasti kami lebih serahkan ke pusing. beliau. Iya. Yang paling pusing ya. Jelaskan bahwa Anda pernah ada di jalanan juga, kemudian sambil kuliah sambil ngamen. Ya. Bagaimana ceritanya? Saya dulu di jalanan, saya pengen datang ke Jakarta tuh pengen. Anda aslinya dari mana? Saya dari Makassar, Bang. Makassar. Merantau umur berapa ke Jakarta? Tamat SMA, SMA. Ngapain ke Jakarta? pengen sekolah, pengen kuliah. Akhirnya sekolah. Enggak, Akhirnya ngapain? saya kerja jadi buruh. Saya nggak, kebetulan orang tua saat itu nggak punya uang gitu untuk menyekolahkan. Akhirnya karena saya anak pertama, saya harus bantu orang tua juga kan buat nyari uang gitu. Akhirnya saya kerja, saya jadi buruh pabrik dulu. Akhirnya saya kemana-mana tuh cari uangnya, termasuk saya ngamen sampai ke Tanah Abang. Akhirnya balik lagi ke Terminal Depok, saya ngamen. Tapi saya punya ada hal yang saya senangi, yaitu menulis. Saya sering menulis kritikan-kritikannya, termasuk curahan hati kan. Saya datang pengen sekolah tapi nggak punya biaya. Saya apa saja saya tulis, dan itu beberapa diangkat di harian-harian lokal Depok gitu. Terus kemudian ada seseorang yang bukan saudara gitu, bukan family, tapi dia bilang, ini kayaknya kamu tulisannya bagus gitu, sebaiknya kamu lanjutin aja sekolahnya, nanti dibiayain sama dia. Oh, dibayarin? Iya, dibayarin. Kuliah di mana? Saya di Pancasila. Pancasila. Lulus? Alhamdulillah lulus. Predikatnya? Lulusan terbaik. Artinya kalau banyak anak-anak yang masih di jalanan tidak sekolah, bukan berarti mereka bodoh ya, tapi tidak ada kesempatan, tidak ada ruang bagi mereka juga untuk berkarya. Dari pengalaman Anda kan, Anda pernah di jalanan, kemudian ada orang yang membiayai Anda untuk sekolah lulus dengan predikat yang cukup bagus. Kenapa nggak kerja ya? Kenapa Anda kembali lagi ke jalanan? Gini, Sia-sia dong bantuan orang itu. enggak juga. Saya mungkin satu di antara jutaan orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk sekolah kembali gitu. Dan saya percaya bahwa sarjana itu bukan karena ijazah, bukan karena titel yang ada di belakang nama kita nanti gitu, tapi sarjana itu adalah orang yang harus berbuat sesuatu untuk masyarakat. Seandainya kenapa sih jumlah pencari kerja di Indonesia itu banyak banget gitu, banyak pengangguran. Kalau saya berpikir, saya tidak ingin selalu menyalahkan pemerintah gitu, tapi seandainya banyak sarjana yang ketika dia lulus dan dia menciptakan lapangan pekerjaan, artinya dia bisa menolong orang-orang lulusan SMA, lulusan SMP, atau bahkan yang tidak sekolah sama sekali. Dan saya punya prinsip bahwa saya ini beruntung, saya disekolahkan orang, dan saya kembali ke tempat saya, ke habitat saya gitu, di jalanan, karena mereka itu banyak yang tidak sekolah dan mereka tidak seberuntung saya. Akhirnya saya pengen membagi apa yang saya dapat di kuliah saya untuk teman-teman saya. Yang menarik juga bahwa dalam kegiatan bermusik, berbagi di Institut Musik Jalanan, itu banyak juga ya penyanyi-penyanyi terkenal, ya musisi-musisi terkenal yang ikut mendukung kegiatan di IMJ. Ya. Nah, siapa mereka dan bagaimana atau apa saja yang mereka berikan? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau ditangkap, kamu tapi ngamen. Ya pasti ngamen, Pak. Kan ini saya jualan CD sebenarnya. Cuman kan ini penumpang nggak ada yang bawa musik player kan. Nah, daripada bohong, saya sangka bohong, ini saya nyanyi satu lagu buat contoh aja. Oh. Ya, Andi, Anda kan bersama dua teman mendirikan Institut Musik Jalanan dan kemudian sekarang berkembang. Yang menarik saya ingin tahu adalah apa saja kegiatan di Institut Musik
jalanan sekarang ini? Misinya kami tuh karena mengajarkan mereka menjadi musisi profesional. Artinya ada hal-hal standar-standar yang mereka juga harus penuhi. Apa misalnya? Misalnya dari sisi musikalitas, misalnya gitar. Gitar kan kalau di bis asal genjreng aja gitu kan. Tapi dalam bermusik, strummingnya harus stabil, terus mereka harus punya karya. Karya ini mereka harus bikin lagu sendiri. Kalian jangan bawain lagu orang. Selama ini kalian ngamen bawain lagu orang terus. Emang kalian dibayar berapa sih sama band itu biar lagunya makin ngetop? Bawakanlah karya kalian, karena karya itu ibarat anak. Banggakan anak kalian. Nah, bagaimana standar-standar yang lain? Mereka secara vokal, mereka harus latihan vokal. Mereka harus tahu bagaimana recording, bagaimana sih proses recording, bagaimana sih proses rekaman ini, setelah rekaman bagaimana sih proses mastering, bagaimana proses mixing, setelah lagu itu jadi ini mau dikemanakan. Ada yang kami cetak dalam bentuk kepingan CD. Album pertama itu kami cetak sebanyak 2000, dan dalam 1 bulan penjualan CD kami itu menembus sampai 600 keping di saat industri lagi lemah, dan senjata kami hanya sosial media. Kita tembus 600 keping. Ya, sampai 3 bulan berikutnya itu sekitar 1.200-an keping CD habis, jadi sampai ke Jepang. Teman-teman itu kan ada penjualannya melalui metode direct selling. Mereka naik di bis sambil jualan CD. Mereka sama kan kayak musisi-musisi lain, cuman karena mereka nggak punya toko CD aja, makanya mereka jualan CD di bus. Di bis ya. Cuman kalau ditangkap, kamu tapi ngamen, ya pasti ngamen pak. Kan ini saya jualan CD sebenarnya, cuman kan ini penumpang nggak ada yang bawa musik player kan. Nah, daripada bohong, saya sangka bohong, ini saya nyanyi satu lagu buat contoh aja. Oh, Kita akal-akalan aja. Iya. Kelihatannya bagus juga institut ini ya, pinter ngajarnya ya. Tadi saya lihat orang-orang hebat juga ikut mengajar di situ, itu dibayar orang-orang itu. tenaga pengajar kami tuh nggak ada yang mau dipungut biaya. Kalaupun dibayar mereka pasti nggak bakalan mau. Baik, menarik. Karena salah satu atau salah dua musisi yang menjadi relawan di sana adalah Beben Jazz dan sang istri tercinta, ya, Ina Kamari. Ya. Beben Jazz kita kenal sebagai penggagas dari komunitas jazz Kemayoran. Beben dan Ina mengajar di sana. Nah, boleh tahu apa yang membuat Anda berdua terpanggil, tergerak hatinya, mungkin ke Om Beben dulu, sehingga mau mengajar di Institut Musik Jalanan? Ya, alhamdulillah. Kebetulan kita berdua memang dari sisi kita sendiri sudah menjadikan musik dan jazz ini adalah cara kita ibadah. Dan kebetulan ketika dipertemukan dengan Mas Andi, cocok gitu. Jadi nggak pikir panjang, inilah salah satu wadah kita untuk menjalankan misi tadi, ibadah. Dan apalagi kita lihat memang potensinya luar biasa gitu. Mereka satu hanya perlu diberi kesempatan, terus kemudian perlu diberikan pelajaran lebih dalam lagi, misalnya dari segi vokal, terus kemudian pengetahuan musik, gitar dan seluruhnya gitu. Dan selanjutnya kita juga bawa mereka ke manggung di komunitas-komunitas gitu ya. Nah, jadi memang jujur kita juga belajar dari keikutsertaan pendidik, sebenarnya kita juga belajar dari mereka. Dan jangan sampai yang musisi yang lebih punya kesempatan kalah semangatnya mereka. Iya. Baik. Iya. Kalau Ina ngajar apa di situ? Vokal. Saya difokus di vokal, Mas Beben gitar. Dan tapi kita tetap sebenarnya kita mengajarkan ilmu musik dan kehidupan itu sendiri, how to survive. Untuk profesional kan tekanannya pasti lebih mengguncang daripada kita nyanyi di ngamen di bis atau apa. Mental itu perlu ya. Jadi skill musiknya oke, tidak ditunjang mental baja juga nggak bisa. Jadi kita ingatkan itu lagi pada mereka gitu. Kalau kita kembali ke apa yang Anda berdua lakukan di IMJ misalnya, ada kesan bahwa anak-anak pengamen ini anak-anak liar gitu ya, susah diatur ya. Ada masalah nggak awal-awal ketika mengajar di sana, terutama yang cewek nih, Ina? Itu
mereka unik ya, mungkin kayaknya preman gitu di Blok M kayak Bims gitu ya gitu. Kamu ngamennya di mana Bims? Di Blok M, Kaina, di ini Tantina. Kayaknya pasti sangar-sangar itu. Tapi ketika ketemu itu ya Allah, itu sampai cium tangan. Padahal tuaan mereka kali ya sama saya. Tantina apa? Mereka tuh santun-santun. Aduh, santun-santun luar biasa lah pokoknya. Karena mereka punya semangat itu gitu, semangat ingin maju, semangat dengan harapan gitu. Baik. Terakhir, Om Beben, apa yang Anda harapkan dengan adanya Institut Musik Jalanan ini? Harapan saya cuma satu. Institut Musik Jalanan adalah suatu wadah atau suatu wacana yang bisa juga ditempuh. Dan kita semua punya kesempatan yang sama. Baik. Nah, Andi, apa kesulitan yang dirasakan untuk mengumpulkan teman-teman para pemain musik jalanan ini untuk mau masuk ke institut? Kalau ngumpulin sih nggak terlalu sulit gitu. Cuman yang paling sulit adalah tidak banyak teman-teman musisi jalanan yang mahir membuat karya sendiri, mahir membuat lagu. Biasanya mereka kalau sudah mengidolakan seseorang, udah patokannya orang itu terus cara membuat lagunya, aransemennya, lirik-liriknya seperti itu. Bolehlah terinfluence, tapi jadilah dirimu sendiri gitu kan, yang kami ajarkan seperti itu. Buatlah gayamu sendiri dan jangan menduplikat orang lain. Nah, ini agak sulit. Jadi kami merangsang anak-anak itu untuk membuat karya mereka sendiri. Kalau kita lihat dari sekian tahun orang bicara mengenai anak-anak jalanan, ya, mengenai pengamen jalanan, toh sampai detik ini kita masih bisa melihat banyak anak-anak di jalanan. Kita bisa lihat pengamen-pengamen di jalanan. Nah, mumpung Anda ada di acara Ki Candy, mungkin ada sesuatu yang selama ini mungkin menjadi unek-unek dari teman-teman di jalanan untuk disuarakan kepada siapa saja, pemerintah juga boleh. Pemerintah ini dengan dinas-dinasnya, yang saya lihat ini tidak ada sinergi yang baik, makanya permasalahan-permasalahan sosial di jalan ini selalu berulang. Kami di Institut Musik Jalanan kemarin itu sempat punya ide, cuman ini lagi bingung nih mau digarap kemana gitu. Kami sudah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah kota pun. Kami ingin menerbitkan namanya kartu bebas ngamen. Ini solusi. Kita punya ada beberapa dinas sosial misalnya gitu ya. Ditangkaplah nih semua musisi jalanan, semua orang-orang yang ada di jalanan. Kemudian dinas sosial punya tugas untuk memilah yang mana musisi jalanan beneran yang bisa bermusik, yang mana preman yang berkedok pengamen, yang mana anak jalanan dan mana pengemis. Ini harus jelas, bukan datang ditangkap, didata semua dan terus digeneralisir dan akhirnya perdanya kena semua. Itu nggak bisa seperti itu. Ini menurutku kebuntuan pemerintah di situ. Tapi mestinya yang musisi dipisahkan, kemudian diarahkan ke tempat-tempat pelatihan musik atau apapun. Mungkin di Institut Musik Jalanan akan kami bawa di Institut Musik Jalanan, diberikan mereka edukasi tentang musik. Setelah itu mereka akan kami beri kartu, namanya kartu bebas mengamen. Tapi bukan bebas mengamen di lampu merah, di bis atau di mana. Tapi semua musisi jalanan yang sudah punya kartu bebas ngamen akan kita kerjasama lagi dengan satu dinas pariwisata. Dinas pariwisata inilah yang memberikan rekomendasi kepada musisi-musisi ini untuk tampil di tempat-tempat wisata, di tempat hiburan malam. Dan itu bagus menurutku. Jadi ada koordinasi antar instansi ya. Ya, selama ini aku nggak tahu mau melalui lewat siapa. Mungkin aku setelah tampil di Ki Candy ini, ya, ngomongnya ke sana supaya didengar oleh dinas sosial, dinas pariwisata. Semoga ada manfaatnya. Amin. Amin. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan kita lanjutkan Andi Malewa. Kalau pertanyaannya, Anda kan sebenarnya bisa dengan ijazah Anda cari pekerjaan yang lebih baik, ya. Ini menurut ukuran orang awam lebih baik. Tapi Anda memilih untuk kembali membantu teman-teman Anda di jalanan. Apa sih kebahagiaan yang didapat dengan apa yang Anda lakukan ini? Susah dimengerti soalnya. Sebanyak melihat orang, banyak belajar gitu. Selama di jalanan banyak melihat person. Memang di
dunia itu kalau dikejar lari dari kita. Dunia kalau dikejar lari. Artinya banyak orang yang mencari hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya sendiri gitu. Sementara mungkin dia bisa berbagi untuk orang lain. Dan kenapa sih orang harus berbagi itu harus menunggu ketika ketika saya punya uang aja baru saya akan membangun ini, membangun. Kalau itu bisa kita lakukan hari itu, kenapa tidak gitu. Karena dari semua buku yang pernah saya baca, saya sangat mengidolakan Nabi saya gitu, Nabi Muhammad. Dan salah satu kata-kata dia yang saya pegang menjadi pedoman hidup saya, ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa sudah ada album yang dikeluarkan, dirilis ya, oleh Institut Musik Jalanan. Ini album yang keberapa ini? Ini album pertama, Bang. Oh, ini yang tadi dibilang begitu dirilis langsung habis ya? Iya. Melalui media sosial. Dan direct selling. Oh, dan direct selling di bus-bus tadi ya, dengan cara yang unik tadi ya. Sekarang sudah album keberapa? Ini kami sedang garap album kedua. Album kedua nanti rencana mau dipasarkan juga? Iya, kami akan pasarkan, tapi ini lagi sedang proses proses penggarapan album sih. Kemungkinan akhir tahun ini, Oktober, kami launching album. Baik, karena album ini menurut saya istimewa, maka bagi Anda yang di bawah bangkunya ada pita berwarna merah muda ini, maka Anda mendapatkan album Kalahkan hari ini. Ada 100 album yang kita bagikan. Iya, ini tangan-tangan yang sudah dapat. Saya yakin masih ada lagi karena ada 100 album yang dibagikan hari ini. Dan sekali lagi saya juga ingin Andi memperkenalkan teman-teman yang juga hadir di studio saat ini dari Institut Musik Jalanan. Boleh berdiri? Iya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, inilah saatnya kita menyaksikan kolaborasi ya antara Sinyo dari Institut Musik Jalanan, ada Beben Jazz dan Ina Kamari. Waktu saya masih kecil sekali, saya banyak diceritain sama nenek saya tentang Indonesia, dapat nasi goreng, dapat pisang goreng, rumahnya penuh dengan oleh-oleh dari Indonesia. Berarti saya sudah tertarik dari kecil untuk mendatang di Indonesia. Kalau tadi Anda sudah mendengarkan kisah inspiratif anak-anak jalanan, para pengamen jalanan, maka kini saatnya satu orang Belanda yang juga jatuh hati pada anak-anak jalanan. Siapa dia? Haim Vetter. Ini saya undang jauh-jauh datang dari Belanda. Selamat datang. Hai, pasti. Ya, silakan duduk. Ya. Hoe gaat het met u, meneer? Gaat heel erg goed. Alles goed? Alles goed. Alles goed, ya. Bisa bahasa Belanda? Oh, sedikit. Rondo Surabaya. Oke, Anda berasal dari Belanda, betul? Ya, dari Belanda. Bukan dari Depok ya? Sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Sudah lebih dari 10 tahun.
Oh, Ya, cukup lama ya. cukup lama. Saya dengar Anda juga tergerak hatinya untuk menolong anak-anak jalanan ya. Anak-anak yang kurang beruntung. Ya, betul. Tapi di Mataram, Lombok, Ya, di Pulau Lombok. Nusa Tenggara Barat. Betul sekali. Ya. Kok bisa ada orang Belanda sampai di sana ya? Ya, itu waktu libur kita ke sana. Oh, terus apa yang terjadi? Saya lihat ada masalah dengan anak yang jalanan di sana. Waktu itu ya hampir 10 tahun yang lalu, banyak anak di jalan, ngamen di lampu merah. Dan saya kasihan sama mereka dan tidak ada yang lain waktu itu yang membantu. Tapi ya saya punya keinginannya karena saya kasihan lihat mereka yang buang masa depan di jalan untuk membantu mereka. Menarik. Apa yang Anda lakukan waktu itu? Waktu itu ya, saya masih libur waktu itu, tapi satu anak yang minta uang, tapi saya tidak mau kasih karena itu juga tidak selesaikan masalahnya. Saya tanya sama anak yang itu, kamu mau apa? Ya saya mau sekolah. Tapi hari terakhir waktu itu libur, saya bawa yang anak itu ke sekolah, ke kepala sekolah. Saya bilang anak ini mau sekolah lagi. Berapa 1 tahun biaya sekolah saya bayar, tapi dia juga tidak punya tempat untuk tinggal. Ya ada mungkin gurunya yang bisa angkat anak itu, saya biayain untuk ya livelihood-nya, untuk makan. Tinggal di situ juga. Ya. Padahal Anda turis itu ya? Waktu itu masih turis dan balik ke Belanda, tapi setiap bulan saya masih kontak dengan gurunya, anak yang tinggal sama gurunya. Dan belakangan saya dengar Anda punya yayasan? Ya. Waktu saya balik ke Belanda, saya lihat, saya masih pikir karena saya lihat waktu itu, waktu libur, masih banyak anak di jalan yang saya waktu itu tidak bisa membantu. Nanti saya putuskan untuk jual perusahaan di Belanda, kembali ke Indonesia, beli tanah 1,5 hektar dekat Mataram, buat 2 sekolah, buat panti, buat klinik. Iya. Tentu kita bertanya-tanya, ada turis nyasar di Lombok, lihat ada anak-anak Kesasar, ya. Oh, kesasar. Oh, Anda juga ngerti kesasar ya? Ini Lombok, posisi. Baik. Nggak, saya ngomong bahasa Jawa soalnya istrinya orang Surabaya ya? Orang Surabaya ya. Oh, Surabaya. Sakit sampai niki ya? Iya. Baik, tentu Anda penasaran semua siapa sebenarnya Haim Vetters ini dan kemudian apa yang dilakukan di Indonesia. Kita ikuti dulu kisahnya berikut ini. Hari ini, esok, lusa, dan seterusnya adalah hidupmu. Hidup yang harus diperjuangkan. Jangan menyerah, terus berjuang dengan sepenuh jiwa untuk menggapai cita-cita. Halo, nama saya Suci. Nama saya Geoter Abadi. Halo, nama saya Nisa. Nama saya Egi. Cita-cita saya menjadi perawat di Prancis. Cita-cita saya menjadi guru. Cita-cita saya membuat robot. Jalan hidup yang berliku membawa seorang pria asal Belanda, Haim Vetters, datang ke Indonesia. Tahun 2004, Haim melakukan perjalanan ke Indonesia, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia terkesima dan takjub dengan keindahan alam Lombok, namun ia merasa sedih menyaksikan kehidupan keras anak jalanan. Hati Haim pun terketuk, mengetahui anak-anak itu terlantar dan putus sekolah. Seperti menemukan tujuan hidup, Haim pun bertekad untuk terjun langsung mengurusi anak-anak jalanan. Bersama dengan temannya, ia kemudian mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Peduli Anak. Yayasan yang berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar ini dibangun Haim dari uang pribadinya dan menjadi pusat tumbuh kembang anak dengan fasilitas meliputi kantor, asrama, dapur umum, sekolah, dan area bermain yang luas. Anak-anak yang dulunya di jalanan ditampung dan kemudian dikembalikan ke sekolah dan keluarga mereka, sehingga mereka bisa mendapat kasih sayang serta rasa aman. Ini memberikan pengaruh positif bagi perkembangan mereka ke depannya.
8 tahun menetap di Lombok, Heim dan sang istri beserta 2 anak asuhnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Hal itu ia lakukan demi keberlangsungan Yayasan Peduli Anak. Heim pun kembali berkecimpung di bidang e-commerce. Bisnis yang ia jalani di Jakarta bersama sang istri, ia dedikasikan untuk membesarkan yayasan sosialnya, Yayasan Peduli Anak. Pun merasa Indonesia adalah rumahnya. Kedepannya, ia berharap semakin banyak anak-anak jalanan yang kembali ke sekolah dan meraih cita-cita mereka. Menarik ya, Anda ketika pulang ke Belanda, Anda masih teringat bahwa masih banyak anak-anak di Lombok waktu itu yang belum bersekolah, masih hidup di jalanan, dan Anda merasa terganggu itu ya, pikiran Anda masih mengingat terus. Iya betul. Tapi menjual perusahaan Anda dan kembali ke sini itu kan agak tidak masuk di akal. Bagaimana reaksi orang tua waktu itu? Ya, orang tuanya saya senang sekali karena senang. Ya, saya punya sejarah keluarga lama di Indonesia. Kakek saya, nenek saya tinggal di Indonesia dulu. Opa saya, kakek saya diplomat waktu masih Soekarno presiden, dan bapak saya yang lahir di Jakarta. Waktu saya masih kecil sekali, saya banyak diceritain sama nenek saya tentang Indonesia, dapat nasi goreng, dapat pisang goreng, rumahnya penuh dengan oleh-oleh dari Indonesia. Berarti saya sudah tertarik dari kecil untuk mendatang di Indonesia, sudah merasanya ya pulang waktu pertama datang di sini. Dan waktu saya 6 tahun, bapak saya sama ibu saya cerai. Saya waktu itu tinggal sama ibunya, dan ibu saya agak miskin karena dapat bantuan dari pemerintah supaya bisa kasih kita makan, tapi biayanya untuk beli baju seperti itu tidak ada. Tapi untuk bisa beli baju sendiri yang keren-keren ya, kalau kita lihat teman-teman pakai keren sepatu seperti itu, ibu saya tidak mampu untuk beli itu. Berarti ibu saya bilang, kamu habis sekolahnya kerja aja. Berarti saya sudah kreatif untuk cari uang. Berarti waktu kecil saya beli barang-barang bekas di pasar, saya jual lagi lebih banyak, dan ada untungnya supaya saya bisa beli sepatu yang baru. Umur berapa itu? 6 tahun, 7 tahun, seperti itu ya. Baik. Jadi ini mungkin refleksi dari masa lalu Anda yang juga pahit ya, miskinnya orang Belanda lain ini. Susah untuk beli. Kontrasnya besar ya kalau dibedakan dengan Belanda ya. Saya 13 tahun sudah buat website, 17 tahun sudah buat perusahaan dalam bidang e-commerce, dan waktu sudah mid-20s ya, 22, 23 sudah midlife crisis karena saya sudah bingung. Saya sudah dapat semuanya tapi belum bahagia dan merasanya tidak hidup meaningful. Berarti saya cari alasan untuk hidup, apa saya harus butuh. Uang ada tapi Anda uang ada tapi tidak senang, tidak berarti, tidak punya arti. Nah, waktu saya liburan ke Indonesia, ketemu yang seorang anak yang butuh bantuan, saya bantu, saya balik ke Belanda, baru saya merasanya saya berbagi, saya yang punya, dan baru bahagia. Dan itu yang putusan itu saya mau buat seperti itu lebih besar. Baik, menarik. Nanti kita ikuti terus bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Heim selama berada di Indonesia. Ikuti terus Kick Andy. Kalau dilihat dari lokasi tempat ya, tadi Anda sebutkan 1,5 hektar ya, luas gitu. Ini kan kesannya sekolah mahal ini. Gratis. Gratis. Terima kasih Anda masih
bersama saya di acara Kick Candy. Tamu kita jauh-jauh dari Belanda, ya, Haim Vetters. Dan yang menarik, Haim, karena Anda kemudian gara-gara seorang anak yang Anda lihat tidak bersekolah di jalan, kemudian dia ingin bersekolah, Anda sekolahkan, kemudian hati Anda terpanggil untuk membantu anak-anak lain yang ada di jalanan. Ya. Anda kemudian mendirikan yayasan Peduli Anak. Yayasan Peduli Anak seperti yang kita lihat di video tadi ya. Itu tahun berapa Anda mulai memikirkan untuk mendirikan yayasan? Memikirkan 2005, tapi dibangun 2006 dengan beberapa teman dari Belanda dan teman dari Lombok juga. Baik. Ini yayasan ini apa kegiatannya? Kita punya sekolah primary school, SD, sama sekolah keterampilan. Kita punya panti dan punya program family care. Berarti untuk anak yang dulu di jalan kembalikan ke keluarga. Dan kita punya PEKSOS, pekerjaan sosial, yang membantu keluarganya dengan anak, tapi juga financial. Berarti dapat biaya juga supaya anaknya bisa kembali ke sekolah dan tidak turun ke jalan lagi. Sekarang kita punya sekitar 300 anak-anaknya, dan itu juga disubsidikan dengan Kemensos, Kementerian Sosial. 300 anak? Ya, tapi di family care. Kalau di dalam panti sekarang sekitar 100. Cukup banyak ya. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya pagi bangun, sholat, sekolah, pulang, ada musik, ada keterampilan komputer, bahasa Inggris, ngaji malam, terus makan, tidur. Ya. Tidur penting juga ya. Masih banyak anak-anak di sana yang disuruh orang tuanya menikah dalam usia muda. Ya, itu masalah besar masih juga di Lombok yang kalau lihat itu rata-rata banyak anak yang masih SMA sudah nikah. Dan anak yang dalam panti juga, yang di panti kita rata-rata semua anak punya masalah yang sama. Itu dia dari broken family ya, dari keluarga yang sudah nikah terlalu muda, masih SMA, sudah cerai lagi, kawin lagi, terus dia terlantarkan anaknya dari previous marriage. Kalau dilihat dari lokasi tempat ya, tadi Anda sebutkan 1,5 hektar ya, luas gitu. Ini kan kesannya sekolah mahal ini. Gratis. Gratis? Gratis, dan juga untuk anak dari... Jadi anak-anak yang masuk sini sama sekali sudah semuanya gratis ya. Tapi kita seleksi ya. Berarti anak yang sekolah di tempat kita, dia dari keluarga yang betul-betul tidak mampu. Atau direkomendasikan dari masyarakat, dari Departemen Sosial juga. Nah, mereka sekolah di tempat kita, dapat makan siang juga, dapat seragam, sepatu, semuanya lengkap. Ada asrama ini ya? Asrama? Ya, panti, ada 3 panti juga, itu ya. Ini tanpa anak-anak bahagia ya? Termasuk ada anak panti dari Belanda ini saya lihat ini. Oh ya. Iya. Anaknya siapa itu ya? Saya kirim foto itu. Ada 3 panti, 2 untuk laki, 1 untuk yang masih SD, dan 1 untuk laki yang remaja, sama 1 untuk perempuan. Baik, nah apakah anak-anak ini ada yang sudah lulus? Iya, ada yang sudah lulus, sudah kerja menjadi manajer di hotel di Gili Perawatan, ada. Tapi yang banyak yang ambil keterampilan, berarti bengkelan, tukang AC juga. Supaya mereka bisa cepat. Ya, ada juga 1, 2, 3 sekarang. Ada yang kuliah? Ya, dia sekarang kuliah di universitas ya. Wow, padahal tapi kita mulai 10 tahun yang lalu, dan rata-rata kita direkomendasikan anaknya dari dinas sosial masih kecil ya, masih SD. Berarti kita berdirikan 10 tahun yang lalu, berarti rata-rata sekarangnya akan semuanya kuliah. Yang 10 tahun yang lalu yang masuk. Nah, yang saya bayangkan adalah dengan anak sebanyak itu, pendidikan yang relatif mahal, dapat seragam dan lain-lain, dari mana uangnya? Ya, dari donatur. Kita punya donatur dari Belanda juga, ada perusahaan juga yang membantu, yang perusahaan saya juga membantu, pemerintah juga membantu yang anak yang dalam family care, dulu juga untuk anak dalam panti, tapi tahun ini kita tidak dapat.
Baik, jadi Anda menyisihkan keuntungan dari perusahaan Anda juga untuk membantu ini. Ya. Anda bisnisnya apa sekarang? Sekarang jualan.com itu situs untuk barang bekas. Tapi orang mau beli jual barang bekas bisa dipasang iklan di situ. Perubahan apa yang Anda lihat dari anak-anak di sana yang dulu mungkin di jalanan, sekarang mereka perubahannya apa? Kalau lihat itu mereka di jalan bebas, tidak ada aturan. Berarti mereka mau rokok, minum. Kalau di yayasan ada aturan, ada jadwal. Berarti mereka yang ikut jadwal kita dan kita lihat ya cepat mengadaptasi di yayasan. Berarti mau berubah, lagi punya waktu untuk main, mereka yang lagi senang. Baik, sehari-hari Anda ada di Jakarta mengelola perusahaan Anda ya? Ya. Tapi siapa yang ngawasin anak-anak ini selama di sana? Ya, sekitar 50 karyawan ada di sana ya? Kita punya pekerjaan sosial, pembimbing anak, kita punya guru untuk sekolah, dan semacam-macam itu ya. Juga menarik karena belakangan Anda menikah dengan perempuan Indonesia. Ya. Iya. Tina. Coba yang namanya Tina boleh berdiri. Berdiri. Iya, kita belakang. Saya mulai curiga, Anda jatuh cinta pada Indonesia atau pada perempuan Indonesia? No. Belakangan ketemu. Oh, belakangan. Saya dengar kencan pertama di tempat sampah. Ya, betul. Kencan pertama. Dan itu juga date kita pertama. Ya. Di tempat pembuangan sampah. Ya, TTA Benowo di Surabaya. Nanti tim kita dari Yayasan Peduli Anak survei anak yang bekerja di tempat TPA di Benowo. Kita mau lihat berapa anak yang kerja di sana, kegiatan seperti itu. Dan ya, itu date yang pertama. Istri saya jemput saya dari bandara, dia kira kita ke mall, tapi ternyata Anda bawa kemana? Ternyata kita bawa ke TPA. Bagaimana kencan pertama Anda sudah bawa istri ke tempat sampah? Keterlaluan. Ya. Saya dengar Anda berdua bukan cuma membantu anak-anak di sana, tapi Anda terpanggil untuk mengangkat anak ya? Ya, 2 anak. Alasannya apa? Ya, sebenarnya Sugeng itu satu anak diseleksi untuk film dari Belanda. Ada teman saya, dia direktur, dia buat film Little Treasures of Lombok, bisa dinonton di YouTube juga gratis. Dan Sugeng diseleksi untuk main di film. Nah, selama proses syuting film itu saya membantu dari yayasan yang anak-anak yang main di film. Nanti saya sudah waktu beberapa bulan kita syuting film itu, saya dekat sama Sugeng, dan saya juga kasihan sama Sugeng karena dari saya sendiri juga besarkan tanpa bapak. Saya ajak Sugeng untuk tinggal sama kita di rumah. Dan waktu itu juga Sugeng bilang saya butuh adiknya juga. Waktu saya bilang lihat aja di yayasan. Silakan pilih adik sendiri. Tapi dia pilih. Akhirnya sekarang 2 ikut Anda ke Jakarta. Ya. Sugeng sudah. Dari umur berapa waktu itu? Sugeng 9-10 tahun mungkin ya waktu itu. Berarti sudah hampir 9 tahun yang lalu. 9 tahun lalu. Oke, Sugeng ada bersama kita ya. Sugeng, dari pengalaman Anda ya dengan orang tua dulu ya, kemudian dengan kondisi ekonomi dulu, apa yang Anda rasakan ketika ikut bersama Haim? Ada yang pastinya ada susah senangnya kan, maksudnya gitu kan, keluarga baru gitu. Walaupun nggak sama, tapi ya namanya tetap family gitu kan, serasa family banget gitu. Dia take care of me, yang jaga saya dari kecil kan, sama dia mulu. Jadi susah senang sama dia dah pokoknya. Susah senang sama dia. Sekarang sekolah di mana? Sekarang udah kuliah. Oh, kuliah? Iya. Wow. Ambil jurusan DMD, Digital Media Design. Digital Media Design. Media Design. Iya. Emang nanti kalau kerja di bidang apa? Belum tahu sih, tapi kan mungkin ngalir dari apa juga kan. Dia perusahaan saya. Perusahaan dia mungkin perusahaannya dia. Oh, nantinya bisa bekerja di
perusahaan jalan ya? Kalau diterima mungkin. Oh, harus melamar oleh bapaknya. Bapak macam apa Anda ya? Cegan, masih banyak anak-anak di luar sana yang mungkin membutuhkan kasih sayang orang tua, butuh pendidikan yang layak ya, kehidupan yang layak. Nah, Sugeng sekarang mungkin mendapatkannya. Iya. Harapan Sugeng buat anak-anak yang masih belum mendapatkan kesempatan seperti Sugeng apa? Harapan saya sih jangan putus asa aja, jangan menyerah. Karena kesempatan itu bukannya datang 2 kali gitu, bukan. Kesempatan datang berkali-kali. Cuman tergantung kita, gimana kita mau berusaha gitu. Kalau kita berusaha, pasti kita bisa merebut kesempatan. Ya. Oke, terima kasih Sugeng. Kalau Anda sendiri, Haim, dengan apa yang sudah Anda lakukan ya, selama dari tahun 2005 sudah terpikirkan ya untuk mendirikan yayasan dan sampai sekarang. Apa harapan Anda terhadap anak-anak Indonesia yang sekarang masih berada di jalan-jalan? Nah sebenarnya kalau saya lihat masih anak jalanan itu saya frustrasi aja ya. Seperti sekarang sudah 2 tahun tinggal di Jakarta dan tempat kita kerja yayasan itu di Lombok. Berarti di sini saya cuma bisa hubungi dinas sosial untuk lapor karena ya kasihan saya lihat mereka di jalan atau dieksploitasi oleh orang tua atau sama ada juga mafia. Kalau kita lihat juga di Lombok, anak yang dia pinjam anak dari kampung, pagi-pagi ditaruh di lampu merah, sore lagi dijemput, rata-rata satu anak dapat 150.000 per hari, berarti untungnya berapa juta setiap bulan satu anak. Mereka tidak mau dibantu karena anaknya dieksploitasi, dan itu setiap hari lihat anak yang itu dieksploitasi terus, itu frustrasi banget. Nah, kalau saya lihat itu kasihan mereka itu, dan ya apa kita bisa lakukan? Jadi tentunya ini harus menjadi perhatian semua pihak ya, terutama semua pihak harus bekerja sama. Ya, dinas sosial, polisi, karena itu ya, melanggarkan undang-undang perlindungan anak. Baik, Haim, terima kasih banyak ya, sudah mau hadir di acara Ki Candy, berbagi dengan kami semua. Kita berikan aplaus sekali lagi. Setelah ini saya akan mengundang anak angkat dari Michael Jackson. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Ki Candy. Jadi namamu siapa? King. King siapa? Kingsley Noah Tahapari. Kingsley Noah Tahapari. Noah Tahapari. Jadi itu ngapain tadi? Beatbox. 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 Iya, Om Andi agak bingung itu. Rambutnya mengingatkan Om Andi waktu muda dulu. Baik, panggilannya King. King, dandananmu mengingatkan kita pada almarhum Michael Jackson. Kamu ponakannya atau anak angkatnya? Saudara sih. Oh, saudara. Mulai lucu dia ya. Baik, King, sejak kapan mulai bergaya dan berdandan seperti Michael Jackson? Dari umur 8 tahun sih. Dari umur 8 tahun? 8 tahun. Terus katanya bisa moonwalk. Bisa. Gimana coba? Iya. Jadi dari kecil sudah mulai suka dengan gaya narinya Michael Jackson. Moonwalknya aja yang ditiru ya, dengan gayanya itu ya. Terus belajar sendiri atau belajar diajarin orang? Diajarin papa. Oh, papa. Emang papa bisa? Papa sama kakaknya. Oh, oke. Sekarang umur berapa? 13 tahun. Sekolah di mana? Homeschool. Homeschooling. Iya. Sebenarnya cita-citamu mau jadi apa nantinya? Entertainer sih kalau boleh. Bikin musik juga. Oh, udah belajar musik sekarang? Bikin musik juga bisa. Oh, bikin? Bikin musik. Musik apa?
musik kayak rap gitu, DJ, big room gitu-gitu. Seumur kamu nih? Seumur aku. Oke. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Kingsley Tahapari akan mencoba menarikan tarian gaya moonwalk ya. Michael Jackson. Moonwalk. Michael Jackson moonwalk. Yes. Harus. Kamu kok kayak Michael Jackson beneran malah? Kan ada bilang saudara. Oh iya. Makin kacau dia ini. Baik, tapi sebelum itu King, kita bagikan buku dulu untuk penonton di studio maupun penonton di rumah. Judulnya Choose Your Life. Dan buku ini menjadi milik Anda satu-satu di studio. Dan bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, berikan waktu kita, pikiran kita untuk membantu sesama. Mari berbagi. Sampai jumpa. Michael Jackson, Moonwalk by King Tahapari.